Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab 2 Raja-Raja pasal 5. Teksnya ayat 1 sampai 14 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 7. Naaman, panglima Raja Aram, datang ke Samaria supaya disembuhkan sakit kustanya. Paragraf yang kedua ayat 8 sampai 14. Elisa perintahkan kepada Naaman akan mandi 7 kali di sungai Yordan dan dia menjadi tahir. Kesimpulannya, Naaman, panglima Raja Aram, pergi ke Israel sebab mendengar cerita tentang Nabi Elisa dari seorang anak perempuan Israel. Dan dia minta sembuhkan penyakit kusta kepada Raja Israel. Maka Raja Israel heran dan kaget. Tetapi Elisa mengirim pesan kepada Raja Israel akan menyuruh Naaman kepadanya. Kemudian juga menyuruh seorang seruan kepada Naaman dan mengatakan akan mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Naaman ingin pulang dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya berkata akan sabar dan mencobai. Dan ketika dia taat, ia menjadi tahir. Ajaran tentang Allah tidak dijelaskan firman atau perbuatan Tuhan di dalam teks hari ini. Tetapi Tuhan menunjukkan kekuatannya melalui perkataan Elisa dan dengan mentahirkan Naaman yang taat perintah aliannya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Naaman, panglima Raja Aram, seorang pahlawan yang besar, dikenal sakit kusta. Dia datang ke Samaria supaya disembuhkan penyakitnya kusta itu. Sebab mendengar cerita tentang Nabi Elisa dari perempuan kecil dari Israel. Dan dia bertemu dengan Raja Israel. Kedua, Raja Israel koyakkan pakaiannya serta berkata, "Alakah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkannya?" Dia takut dan heran. Ketiga, Elisa mengirim pesan kepada Raja Israel akan menyuruh Naaman kepadanya. Kemudian juga menyuruh seorang seruan kepada Naaman dan sampaikannya begitu. Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Keempat, Naaman marah karena Nabi tidak menyambut dan hanya katakan mandi di sungai Yordan. Tetapi akhirnya taat. Dan ketika ia mandi 7 kali, tubuhnya kembali seperti seorang anak dan ia menjadi tahir. Aplikasi hari ini. Pertama, jangan jatuh dalam panik sekalipun terjadi hal yang di luar kontrol Anda. Pasti ada banyak hal begitu. Pada waktu itu, lebih dahulu berdoa kepada Tuhan dan memohon pertolongan kepada hamba Tuhan. Pasti Tuhan akan memberitakan jalan yang keluarnya. Kedua, jangan fokuskan tentang dihormati atau dihargai. Melainkan, lebih fokuskan mendengar firman dan taat perintahnya itu. Akhirnya praktek hari ini. Jangan konsentrasi tentang dihargai atau dihormati oleh orang-orang. Melainkan fokuskan kepada firman dan bimbingan Tuhan dalam doa dan renungkan firman. Kemudian segera melakukan sesuai dengan ia firmankan kepada Anda. Inilah kehidupan orang percaya. Kalau begitu, pasti Tuhan akan menyucikan, memelihara, dan membaharuinya hidup kita. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.